Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Risalatul Mustaqim rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diringankan langkah kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan untuk menambah keutamaan dengan tholabul ilmi sampai insya Allah nanti masuk waktu syuruk. Syuruk itu kira-kira jam kas. Jadi antara subuh ke syuruk itu agak panjang daripada maghrib ke isya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan di masjid kita ini setiap Jumat pagi kita adakan ngaji bersama. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sarapan bersama. Mudah-mudahan ada. Nonton kayak sarapan dan dewe-dewe. Tapi yang penting kita niatkan untuk istiqomah setiap Jumat ngaji. Yang kedua, assalatu wassalam, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk kajian ini seperti yang sudah di-share di grup WA dan juga diumumkan di beberapa kesempatan, bahwasanya setiap Jumat yang kedua dan keempat kita ngaji satu kitab. Kitab ini cukup luar biasa, dikarang oleh salah seorang ulama yang juga cukup terkenal. Beliau ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan punya murid seorang mufasir terkenal Ibnu Katsir. Jadi guru ini luar biasa, muridnya juga luar biasa. Berarti beliau juga orang luar biasa. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak sekali karya tulis beliau, tapi yang akan kita kaji insya Allah secara rutin, mudah-mudahan istiqomah, adalah kitab atau salah satu karya tulis beliau ya, yang berjudul Ada Wadawa. Ya, Ada Wadawa. Kalau yang Jumat ke-1 ketika kan kita ngaji Al-Ibris ya, dengan Ustaz Ali Fatoni. Kalau yang kedua dan keempat ini kita ngaji ini. Ada Wadawa itu artinya adalah penyakit dan resep penyembuhannya. Jadi ada itu penyakit, adawa itu obat. Di dalam judul lain, kitab ini terkenal dengan judul Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa Isafi. Hanya agak panjang, karena memang secara khusus
kitab ini tidak diberi judul oleh pengarangnya. Jadi Ibnul Qayyim itu tidak memberi judul kitab ini. Hanya saja beliau itu di dalam kitab ini adalah menjawab pertanyaan dari salah seorang santri beliau. Jadi orang kalau alim itu kalau ditanya jawabnya jadi buku. Orang kalau sudah alim itu ditanya satu permasalahan itu jawabannya jadi sebuah buku. Nah ini adalah jawaban beliau. Jadi beliau sebenarnya tidak memberi judul. Yang memberi judul adalah pentahqiqnya atau orang yang mengkaji buku ini. Oh ini pastinya diberi judul ini. Nah yang terkenal ada dua tadi. Yang pertama ada wadawa. Itu kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu kalau kita tidak paham bisa salah baca itu Pak. Ada wadawa. Kita apa? Kita dawa-dawa. Ada wadawa padahal itu bacanya. Atau di dalam judul yang lain tadi itu Al-Jawabul Kafi liman sa'ala dawa isyafi. Yang artinya Al-Jawabul Kafi, jawaban yang mencukupi. Liman sa'ala anid dawa isyafi, bagi siapa saja yang mempunyai pertanyaan. Ya, mempunyai pertanyaan tentang sebuah penyakit. Jadi nanti kita pelajari kitab ini. Kadang-kadang kitab ini berbicara terkait dengan penyakit jasmania, tapi kadang-kadang juga berbicara tentang obat-obat penyakit rohania. Jadi dua-duanya terbahas di dalam kitab ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Kalau panjenengan belum punya kitabnya, karena memang kitabnya ini kalau beli agak tebal. Kalau Alibris itu kan cukup bisa beli per juz ya. Kitab ini agak tebal, jadi mungkin panjenengan bisa download di aplikasi itu ada. Ya di aplikasi Play Store itu ada. Kita mulai mukadimah kitab ini. Sebentar saya carinya dulu. Muqaddimatun ma taqulu sadatul ulama a'imatuddin radhiyallahu anhum ajma'in. Di ma taqulu sadatul ulama, apa pendapat asadatul ulama, para ulama-ulama yang mulia, para ulama-ulama yang alim. Jadi ulama yang betul-betul a'imatuddin. A'immah itu jamak dari imam. Jadi para ulama-ulama imamnya agama, atau orang yang memberikan petunjuk di dalam masalah agama. Imamuddin, memiliki hati mudin. Jadi imamuddin itu kan orang yang jadi pembimbing di dalam masalah-masalah agama. Bagaimana pendapat para ulama tersebut, para imam-imam agama radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Fi rajulin, tentang seorang laki-laki yang ubtuliya bi baliyatin, yang dia itu ditimpa baliyah, ditimpa sebuah bencana, ditimpa sebuah ujian-ujian, sebuah penderitaan-penderitaan. Wa alima annaha in istamarat bihi afsadat dunyahu wa akhiratahu. Dan orang itu khawatir kalau terus saja hidupnya itu ditimpa ujian. Jadi ini ceritanya ini wong susah gak primarin, bisnis gagal, diakali wong, ngoten-ngoten usaha napa mawon ngoten loro gak waras-waras. Dan ini stamarot, kalau itu terus menerus afsadat dunyahu wa akhiratuhu, dia khawatir nanti akan merusak dunianya dan lebih-lebih akhiratnya. Jadi orang itu kadang-kadang
kalau ekonominya tidak mapan kan ibadahnya juga kurang tenang. Kita masih ingat kan seorang sahabat zaman Kanjeng Nabi, wonten sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ini seorang yang sebenarnya sregep, tapi karena ekonominya kurang mapan, akhirnya ya ibadahnya tidak bisa seperti sahabat yang lain. Tapi sesungguhnya juga bukan karena ekonomi yang kurang mapan. Ekonomi yang mapan pun kalau memang itu tidak dilandasi dengan keimanan juga bisa jadi masalah. Waqad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Padahal orang tadi itu sudah berusaha untuk lepas dari permasalahan hidup tadi itu dengan berbagai cara. Bi kulli tariqin, dengan berbagai cara. Terus nyoba bolak-balik, kok pancet non dereng berhasil. Fama yasdadu illa tawakkudan wa siddatan. Malah justru permasalahannya semakin berat. Nah, ini adalah sebuah permasalahan hidup yang perlu solusi. Famal hilatu fi daf'iha wa ma tariqu ila kasbiha. Bagaimana cara untuk lepas dari permasalahan ini? Farahimahu wa human a'ana mubtala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu punya kepedulian. Mempersulit orang, nanti di akhirat akan mempersulit dirinya sendiri. Sebaliknya, kaman yassara alal mu'sir, siapa yang memudahkan saudaranya yang sedang dalam kesulitan, nanti yassarahu wa anhu fid dunya wal akhirah. Di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Urutan hadisnya kayak begitu tadi, Pak. Wa man satara musliman satarahu wa anhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, nanti aibnya akan ditutup di akhirat. Bukan malah diekspos, ini diekspos ditayangkan, bukan perlu. Terus kelanjutan hadis tadi, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu insyaallah ada dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Wallahu fi auni abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Aftuna ma'jurina rahimakumullah. Maka saya berharap Anda mendapatkan pahala dari jawaban Anda. Jadi ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diberi pertanyaan oleh orang tadi. Maka jawaban beliau jadi sebuah buku. Dan kadang-kadang memang begitu, Pak. Ulama itu bukunya lahir dari pertanyaan. Seperti Imam Asy-Syafi'i itu kan mengarang buku judulnya Ar-Risalah. Jadi selain karya beliau yang terkenal karya Imam Syafi'i itu ada juga namanya Ar-Risalah. Artinya adalah surat. Itu adalah jawaban. Jadi jawaban satu pertanyaan jadi sebuah buku. Sayyid Rasyid Ridho mengarang buku judulnya Limadha Ta'akharal Muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum. Itu juga berasal dari sebuah pertanyaan. Nah, termasuk kitab ini. Fa'ajaba Syekhul Imamul Alim Syekhul Islam Muftil Muslimin Samsuddin Abu Abdillah bin Abi Bakrin Ayyub Imamil Madrasah Al-Jauziyah. Nah, ini jawaban beliau. Beliau itu Syekhul Imamul Alim. Di Syekh itu orang yang punya keluasan ilmu di kalangan masyarakat Arab disebut Syekhul Islam.
Dan Ibnu Qayyim ini tidak hanya sekedar ulama, tapi beliau itu alamah. Kalau ulama itu biasanya hanya paham satu bidang keilmuan saja, ahli tafsir misalnya, ahli bahasa, ahli sejarah. Ibnu Qayyim ini termasuk yang punya kedalaman ilmu yang lengkap. Buktinya satu di antara muridnya ahli tafsir. Beliau juga ahli di bidang sejarah. Beliau juga ahli di bidang tarbiyah. Ya. Jadi nama asli beliau itu Samsuddin Abu Abdillah Abi Bakrin Ayub. Itu nama aslinya. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah nama julukan. Jadi Qayyimul Jauziyah itu artinya Qayyim itu pendiri dan pemangku. Kalau di sini itu apa ya? Kepala sekolah. Al-Jauziyah itu nama sekolahnya yang didirikan oleh ayah beliau. Jadi Ibnu Qayyim itu adalah anaknya kepala sekolah Al-Jauziyah. Itu sebutan beliau itu. Aslinya namanya ini Samsuddin Abu Abdillah bin Abi Bakrin. Nah, ini kita sampai pada jawaban beliau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Di beliau mengawali ini dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kesel belum boleh ngaji itu gampang kesel, gampang ngantuk ya. Tapi kalau bal-balan kok asik. Amma ba'du faqad sabata fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah. Amma ba'du, adapun kemudian beliau memulai jawabannya dengan dalil-dalil. Jadi memang salah satu ciri khas Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam karya tulisnya itu yang pertama, ini yang bagusnya itu selalu menjadikan rujukan pertamanya itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan kemudian jawab dengan pemikiran sendiri, Pak. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita itu ditanya tentang sebuah permasalahan, itu kita kembalikan dulu pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan keburu-buru kemudian menjawab dengan logika kita. Makanya beliau mengawali kitab ini dengan faqad sabata fi sahihil Bukhari, maka sungguh telah tersebut di dalam hadis Abi Hurairah, di dalam Sahih Bukhari, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali bersamaan itu pula Allah Ta'ala menurunkan obatnya. Jadi ini diawali dengan sebuah penguatan keyakinan bahwa segala sesuatu pasti ada, segala sesuatu penyakit pasti ada obatnya. Sesuatu permasalahan apapun pasti ada jalan keluarnya. Ini kita bangun dulu keyakinan begitu. Jadi habis gelap mesti terbitlah. Mendung tak berarti jajah. Yakinlah itu satu nyanyi malian. Inna ma'al usri yusra. Jadi inna ma'al usri yusra itu selama ini sering diartikan dengan pengertian yang salah. Coba inna ma'al usri yusra itu kalau jenengan mengartikan harus seperti apa? Sesungguhnya setelah kesusahan ada. Padahal kalau sesudah itu dalam bahasa Arab artinya itu penyebutannya itu ba'da. Nah itu ma'an itu bersama. Ini bersama, tidak sesudahnya. Jadi bersama permasalahan itu ada
ada solusi, ada way out. Bukan sesudah. Ayatnya bukan inna ba'da usri yusra, sesungguhnya sesudah. Tapi ma'a itu ya berbarengan. Maka di dalam orang itu ada masalah, di situ ada kelapangan, Satu misal di dalam agama kita itu ada yang dinamakan dengan takhfifatus syar'i, keringanan-keringanan di dalam beragama. Semakin kita berada dalam situasi sempit, semakin lapang, semakin gampang. Wudhu kan dengan air. Kalau ada air, kalau kita jumpai adanya air kan tayamum. Tayamum tambah sulit atau tambah angel? Dia tambah gampang. Makanya tendok. Bisa sekali tepukan, bisa 2 kali. Makanya tendok. Botol ada kemu, dan hanya sekali cukup. Itu kan ma'a usri. Dikala kita itu dalam kesempitan, bersama itu ada kelapangan. Makanya adinu yusru, agama itu mudah. Semakin orang itu memahami agama secara mendalam, beragama itu semakin enjoy, tidak memberatkan. Nanti ada di sini, nanti dalam kitab itu dipisahkan. Nanti orang yang beragama tanpa ilmu justru memberatkan, bahkan bisa mencelakakan. Nanti ada. Mudah-mudahan nanti bisa selesai hari ini yang itu tadi. Dokter kan penasaran aja dengan gitu. Ngaji pertemuan akan datang. Jadi ma anzala wa hudaan illa anzala lahu shifaan. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah akan menurunkan obatnya. Wa fi sahihil Muslim, dan di dalam sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i baro'a bi'idznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi wonten syaratnya Pak Nila. Syaratnya apa? Fa idza usiba dawa'ud da'i. Obat dengan penyakitnya itu harus klop, harus bersesuaian. Misalnya loro batuk gitu diuduk itu obat. Nah kalau sudah ikhtiarnya sudah klop, dibarengi dengan doa. Karena apa? Karena faida usiba dawa udai baro'a bi'idznillah, tetap bi'idznillah. Makanya kan doanya orang minum obat dengan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Lek mboten apal nggih bismillah waras Gusti mboten sakmawon. Mangke ngapal dongane gak donggo obat iki. Pun apa lagi dongane iku? Obat nek menjawab jangan apa jenengan. Bismillahirrahmanirrahim, waras karepmu gak waras karepmu. Bismillahirrahmanirrahim, taubat teko loro minggat. Allahumma rabban nasi atibil ba'sa asfi anta asfi. Karena ada tauhid di situ, ada ajaran tauhid. Jadi ikhtiar lahiriah harus tetap kita lakukan. Ya. Nanti kalau sudah seperti itu, sembuhnya itu bi'idznillah, dengan izin Allah. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadisin Usama ibn Syarif. Nah, ini di dalam musnad Imam Ahmad, hadis dari Usama bin Syarif anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, inna wa lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sebagian orang mengetahuinya, sebagian orang tidak mengetahuinya. Nah, maka muncullah kemudian ilmu kedokteran. Nanti penyakit ini ahli ini dokter, dokter mengobati keliru.
Karena alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang diberi Allah Ta'ala itu tahu hanya sebagian orang, tidak semua tahu. Jadi ini namanya ilmu fardu kifayah, ilmu kedokteran. Wa fil lafdin inna wa lam yad'an illa wa ta'ala sifaan. Dalam lafaz yang lain, sesungguhnya Allah itu tidak menaruh satu penyakit kecuali Allah juga menaruh obatnya, au dawaan atau obatnya illa da'an wahidan, kecuali satu saja penyakit yang tidak ada obatnya. Ini kata Rasulullah begitu. Ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya Rasulullah, wa huwa? Napa nek kanjeng Nabi penyakit sing gak ada obatnya? Di apotek gak ono, dokter gak iso ndak lorone napa. Napa niku? Al-haram, penyakit sepuh, penyakit tua. Dalam riwayat yang lain ada penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit cengel, itu tidak ada obatnya. Al cengelu, al bengku, itu tidak ada obatnya. Yang ke apotik mana saja, itu obat apa? Obat cengel. Wong cengel itu pun dituturi wong siji, dicelakan mau balik sing kondang kabeh 1000 lombakan. Tas bae, sing ayah sing tas bae, mergi pakai saji lho niku. Dikai nuturi wong sing terkena penyakit cengel. Tidak. Itu yang sudah dicap oleh Al-Qur'an, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la sawa'un percuma. Nah, jadi pasaman angel. Tapi coba kalau orang itu di dalam hatinya masih ada setitik iman, pasti suara-suara kebenaran itu akan masuk. Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena nasihat kebenaran itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang masih ada setitik keimanan. Di dalam ayat yang lain, fa may yuridillahu ayyahdiyahu, siapa orang itu yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk kebenaran, satu di antara tanda-tandanya yasrah sadrahu lil Islam. Hatinya ini diberi kelapangan, ngaji enteng, sregep. Itu tanda-tanda yasrah, hatinya lapang. Tetapi sebaliknya, famay yurid ayyudillahu, siapa yang orang itu dijauhkan dari petunjuk Allah Ta'ala, disesatkan dari petunjuk Allah Ta'ala, maka yaj'al sadrahu dayiqan haraja, hatinya dijadikan sempit, hatinya dijadikan berat sekali. Mau melakukan kebaikan itu apa? Naudzubillahin. Sebagaimana beratnya apa? Yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana beratnya orang yang naik ke atas langit. Wabot. Ampun. Kita masuk lanjutannya, dawahul iyyi as-su'al. Nah ini penyakit kebodohan itu bertanya. Jadi terhadap sesuatu yang tidak paham loh Pak. Jadi bertanya itu ada kalanya bagus, ada kalanya tidak bagus. Kalau bertanya bagus itu terhadap hal yang kita tidak tahu, kita harus bertanya. Tapi terhadap hal yang sudah jelas, jangan bertanya-tanya. Nanti jadi Bani Israil. Suruh nyembelih sapi, inna wa ya'murukum an tadbahu baqarah. Bani Israil, sampeyan kabeh dikon nyembelih sapi Gusti Allah. Sapi ini sing gede apa sing cilik? Gak gede gak? Sik takon sapi ini warnane sing ireng apa putih. Angel lho sapi ireng. Dikatakan dalam Al-Qur'an hampir-hampir mereka tidak mendapatkan. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an tasya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kau bertanya yang kalau dijawab kiranya malah memberatkan. Ini nanti seputar Ramadan biasanya banyak. Ramadan mau ngasih kata. Lakon itu pertanyaan lama nih Pak. Boleh tidak Ramadan sikatan? Bisa singkat, oleh kan minta sikat. Sikatan itu harus. Ya tentu dengan kehati-hatian, jangan sampai
kita mencuri-curi kesempatan, sogrek mariano. Sekarang itu lah fatal lah begitu, karena ada niatan memasukkan sesuatu. Jadi kalau memang kita tidak tahu, bertanyalah. Wa hada ya'ummu adawa al-qalbi war-ruhi wal-badani wal-adriyatiha. Dan ini obat dari penyakit tadi itu, ini tidak hanya obat untuk penyakit jasmani, tetapi juga qalbi, penyakit hati, war-ruh, dan juga bisa menenangkan jiwa. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jahlu da'an, kebodohan itu adalah penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya kepada ulama, orang yang alim. Makanya ulama itu betul-betul mempunyai posisi yang luar biasa di kalangan umat ini. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan al-ulama sirajul ummah. Ulama itu lampunya umat. Tapi yang ulama yang warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, bukan yang mewarisi jabatan. Jadi ulama yang betul-betul umanah rasul, yang betul-betul menjaga amanat para nabi dan para rasul. Dan nabi itu kan bersabdanya bukan al-ulama warasati. Ulama itu pewaris, bukan itu, tetapi al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi-nabi. Jadi ada kalanya ulama itu mewarisi Nabi Sulaiman. Ulamanya memang kaya. Kayak di Mekah itu ada namanya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Itu jadi rujukannya ulama-ulama Indonesia. Beliau itu punya ribuan santri. Itu kalau pondok di pondoknya beliau gratis semua, gratis, tidak bayar, ya diberi ilmu, nggak dingomong. Itu ulama kaya, memang kaya. Kalau ulama kaya kayak begitu kan tidak apa-apa, gitu, tidak apa-apa. Jadi beberapa negara mengirim syaratnya jadi murid beliau orang rokok. Yang rokok orang oleh, gak diterima. Itu ulama yang kaya, itu mewarisi Nabi Sulaiman, mewarisi para nabi. Ada ulama mewarisi Nabi Sinten Semarang itu, Nabi Ayub. Namun salah seorang yang ngerti sing peduli, kudu umatnya harus peduli. Kalau ulamanya miskin, sakit, tidak dibantu. Ada ulama yang mewarisi Nabi Nuh. Ulama di masyarakat dia terkenal, warnanya tapi ngokok. Itu tidak apa-apa, memang begitu. Memang warasatul anbiya. Ada ulama yang mewarisi Nabi Lut. Itu ulamanya itu betul-betul soleh, bojone Mois. Itu ulama yang bisa kita jadikan rujukan adalah yang warasatul anbiya. Ini hadisnya. Sampai jam berapa ini Sur? Oh masih lama. Tadi suwe. Kalau ngaji itu maksimal 45 menit itu sudah bagus Pak. Lebih dari itu. Konsentrasi itu ya Pak. Ambiar. Apalagi tidak bawa catatan semua nih. Saat ini eleng kok lali kabeh. Emang ngajinya mau sungguh antok, mau ngomong apa obat-obat. Farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadisin Jabir bin Abdullah qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Dawud di dalam sunannya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis dari dalam sunannya min hadisi Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah qala, beliau
bersabda. Jadi sahabat Jabir ini cerita. Kharajna fi safarin. Kami sedang melakukan satu perjalanan. Jadi sahabat Jabir ini sedang safar dengan sahabat-sahabat yang lain. Fa asaba rajulan minna hajarun. Satu di antara rombongan kami ini ada yang ketiban watu Arab loh Pak. Terus berapa? Dia pun bayangkan watu kerikil waktu itu tertimpa batu sana. Maka fasajjahu fi ra'sihi. Nah, kemudian kepalanya itu terluka. Sumpah dalama. Nah, kok dilala ketika istirahat dalam perjalanan malam harinya, sahabat yang ini yang ketimbang batu tadi itu ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Masuk kober-kober. Terus kemarin ketimbang batu itu mimpi basah. Saya ini jadi nanti bagus sekali cerita ini jadi sebuah ketetapan hukum nanti. Fasa'ala ashabahu faqala. Nah, kemudian pagi hari dia bertanya kepada sahabatnya. Cara bahasa mriki, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum. Aku oleh tayamum. Aku ngomong ini bahasa mau subuhan ini. Oleh aku tayamum lagi itu lho. Nah, qalu mana jidulaka rukhsatan. Nah, sahabat-sahabat itu langsung spontan jawab, orang iso ora oleh. Ngomong ngono tok lho. Bahasa bebasnya kayak begitu. Nanti lah jawab tanpa ilmuwan nih. Padahal yang merasakan kan temannya tadi. Saya jawab tidak kerasa. Kan main nama lo. Batinnya si loro. Pak ini kok. Rupamu yang gitu. Loro itu. Nah maka wa anta taqdiru alal ma. Dan ada ono banyu kok tayamum. Tayamum itu oleh nek ada banyu. Dalil bisa. Tapi dalilnya salah. Padahal kan salah satu sebab dibolehkannya tayamum adalah ketika kita terkena air itu memperparah sakit kita. Tidak hanya sekedar tidak ada air. Maka fakta salah. Akhirnya sahabat tadi itu karena temannya memberi jawaban begitu dia mandi. Maksudus keramas sebagaimana mandinya orang apa? Junub, kenapa? Dengan membasahi seluruh tubuhnya. Nah, kok dalam hadis ini dikisahkan famasa. Orang tadi kemudian meninggal mati Pak. Saya tores itu dibuat lorong, langsung mati. Lorong yang jadi lorongnya namun saja itu. Masalahnya orang ngerti. Dan jawabnya tidak pakai maka falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbiru bidzalika. Maka ketika permasalahan ini kami kabarkan, kami ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu marah. Qataluhu, kon sudah mateni kanca sembrono kamu telah membunuh temanmu itu dengan jawabanmu tadi itu. Qatalahu wa muka-muka Allah juga membunuh kamu. Wah, maksudnya Nabi itu duka. Ala sa'alu idalam ya'lamu. Kenapa kamu enggak bertanya kalau enggak tahu? Nah, sekamanya kalau enggak tahu jangan sok tahu lah begitu. Dan tanyakan itu pada ahlinya. Fas'alu itu ahla dzikri, pada ahlinya. Jadi tak tanya itu kalau tanya bangunan ya pada insinyur bangunan. Nah, tanya bangunan pada tukang gaya jajan ya boten ketemu. Adonane podo, tapi adonan cor-coran kali adonan donat itu boten podo. Maka Rasulullah duka, Pak. Ala salu idalam ya'lamu. Kenapa kamu tidak takon kalau tidak tahu? Fa inna masifa'ul ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya orang itu kalau tidak tahu itu obatnya itu yang bertanya, banyak bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas. Ina makana yakfika atayam
ayatayamamu wa ya'syira aw ya'siba ala khurjihi hirqatan summa yamsahu 'alaiha fa yaksilu sa'ira jasadihi. Sebenarnya orang tadi cukup tayamum dan hanya membasuh-basuhkan air ke tubuh yang tidak sakit. Itu saja cukup. Lapo mau atus ramas. Nah, begitu. Fa'ahbaro annal jahla da'an, dan kemudian Rasulullah memberikan kabar sesungguhnya kebodohan itu adalah penyakit, wa anna shifa'ahu as-su'al, dan sesungguhnya obatnya adalah bertanya. Mana nih? Boleh? Kalau kayak jamin, teman tuan rumah ya kayak wedang. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau yang kita diskusikan, monggo sampai bab ini sebelum nanti kita lanjutkan. Monggo. Oke. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin rasulul amin wa nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najada minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna